Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Yasin, dosen mata kuliah Ilmu Kalam, dan teman-teman PAIA 7 yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 4 yang berjudul tentang Mu'tazilah, sejarah, konsep, pemikiran, dan amalan serta pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dulu. Banyak aliran dan mazhab yang timbul sepanjang sejarah umat Islam, mulai dari timbulnya aliran berlatar belakang politik, yang kemudian aliran tersebut berevolusi dan memicu kemunculan aliran bercorak akidah atau teologi, sehingga bermacam mazhab fikih, usul fikih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Namun, dari semua aliran yang mewarnai perkembangan umat Islam itu, tidak sedikit juga yang mengalami konflik atau pengundang terjadinya konflik dan membawa kontroversi dalam umat, khususnya aliran yang bercorak atau berkonsentrasi dalam membahas masalah teologi. Satu di antaranya adalah golongan atau aliran Mu'tazilah. Nah, di era modernisasi sekarang ini mulai bermunculan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dengan nama-nama yang cukup mengkritik dan mengelabuhi orang yang membacanya. Mereka memahaminya dengan menamainya dengan modernisasi pemikiran, westernasi, dan sekulerisme, serta nama-nama lainnya yang membuat untuk menarik dan mendukung apa yang mereka anggap benar dari pemikiran itu dalam rangka usaha mereka menyusupkan dan menyebarkan pemahaman dan pemikiran itu. Adapun pengertian dan sejarah munculnya aliran Mu'tazilah ini adalah kata Mu'tazilah diambil dari bahasa Arab i'tazala yang aslinya adalah kata azala yang berarti memisahkan atau menyingkirkan. Menurut Ahmad Warson yang sama juga akan kita temui. Menurut Ahmad Warson, kata azala dan azala mempunyai arti yang sama dengan kata asalnya. Arti yang sama juga akan kita temui di munzid, meskipun ia menambahkan satu arti, yaitu mengusir. Maka bentuk pelaku yaitu al-Mu'tazilah berarti orang yang terpisah, tersingkir, atau terusir. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjatuhkan diri secara teknis. Istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan. Nah, untuk kaum Mu'tazilah ini adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis pada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murtaji'ah. Dalam pembahasannya, mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Selanjutnya di sini sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh para kelompok pemuja, dan aliran Mu'tazilah tersebut muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110, tepatnya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Washil bin Atta Al-Muhumi dan Al-Ghazal. Nah, adapun sebab-sebab munculnya dari Mu'tazilah ini ada beberapa versi. Di sini ada yang di makalah ada 5 versi. Dan ini pendapatnya cukup menarik, cukup banyak menarik ya. Yang pertama adalah pendapat pertama
yang menerangkan sebab-sebab munculnya nama Mu'tazilah ini sendiri. Yang pertama adalah ada seorang guru besar di Baghdad namanya Syekh Hasan Basri, meninggal tahun 110 Hijriah. Di antara muridnya ada seorang yang bernama Washil bin Atta. Washil bin Atta tidak sesuai dengan pendapat gurunya yang mengatakan bahwa orang Islam yang telah iman kepada Allah dan Rasulnya tetapi ia melakukan dosa yang sangat besar, maka orang itu tetap muslim, tetapi muslim durhaka. Nah, lantas ia membentak, lalu keluar dari majelis gurunya dan kemudian mengadakan majelis lain di suatu pojok dari Masjid Basrah itu. Oleh karena itu, Wasil bin Atta dinamai kaum Mu'tazilah karena ia mengasingkan atau memisahkan diri dari golongan. Adapun yang kedua adalah adapun orang yang mengatakan Mu'tazilah karena mengasingkan diri dari masyarakat, orang-orang Mu'tazilah mulanya adalah orang-orang Syiah yang patah hati akibat menyerahnya Khalifah Hasan bin Abi Thalib kepada Khalifah Muawiyah dari Bani Umayyah. Yang versi ketiga adalah versi lain dikemukakan oleh Al-Baghdadi. Ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya Amr bin Ubaid bin Bab diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian di antara mereka tentang masalah qadar dan orang yang berdosa besar. Versi yang kelima di antara lain dikemukakan oleh Tasi Kubro Zadah yang menyatakan bahwa Qatadah bin Da'mah pada suatu hari masuk Masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amr bin Ubaid yang disangka adalah majelis Hasan al-Basri. Setelah mengetahui ternyata bukan majelis Hasan al-Basri, ia berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Nah, adapun versi yang kelima diungkapkan Al-Mas'udi memberikan keterangan tentang asal usul kemunculan Mu'tazilah tanpa menyangkut pautkan dengan peristiwa antara Wasil dan Hasan al-Basri. Nah, ini pendapat yang berbeda sendiri dari keempat pendapat yang di atas yang setelah saya bacakan. Mereka diberi nama Mu'tazilah karena berpendapat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin. Al-Manjilah bain al-Manjilatain, dalam artian mereka memberikan status orang yang berbuat dosa besar itu jauh dari golongan mukmin dan kafir. Nah, selanjutnya pembahasan yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Bapak Hanifum dan Mbak Yasmin. Di sini jika saya ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.